tiada henti, multi-channel public service delivery 1500164, call center dan ajib siap melayani. Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik telah mengamanatkan bahwa pelayanan publik yang prima merupakan kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara. Untuk itu, negara harus terus hadir dan menjamin bahwa masyarakat dapat mengakses pelayanan publik di tengah kondisi apapun, termasuk di tengah pandemi COVID-19. Dalam beberapa waktu terakhir, ini banyak sekali nih pemirsa dari Layanan Jakarta on TV dan juga followers dari Instagram @layananjakarta, ini banyak nih yang memberikan DM kepada kami terkait perizinan bangunan gedung. Ini salah satu bentuk dari penyelenggaraan pelayanan publik di Jakarta. Untuk itu hari ini kita akan membahasnya dengan contoh terbaik atau best practice di wilayah Kecamatan Matraman. Oleh karenanya, di episode kali ini kita sudah terhubung secara virtual bersama dengan Wakil Camat Matraman Bapak Mujiono, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau UPPMPTSP Kecamatan Matraman Bapak Sukmono, dan juga Ketua RW 12 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman, Ibu Ernita Sari. Assalamualaikum Ibu Bapak, apa kabar? Sehat Mas Aldi? Ya, kabar baik. Gimana? Mas Aldi. Mas Aldi sehat juga? Saya baik Mas Bagaimana Aldi. kabarnya? Mas Aldi apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat terus ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan bicara nih mengenai penyelenggaraan pelayanan publik khususnya perizinan bangunan gedung di wilayah Kecamatan Matraman dan juga dinamika yang dihadapinya. Namun sebelum itu kita sapa pemirsa terlebih dahulu yuk. Saya Mujiono, Wakil Camat Matraman. Saya Sukmono, Kepala UP PM PTSP Kecamatan Matraman. Saya Ernita Sari, Ketua RW 012 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman. Dan saya Aldi, Anda sedang menyaksikan Layanan Jakarta on TV. Solusi empati tegas inovasi Anda. 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 Hei, kamu apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu? Aku berharap kamu melihat informasi ini dengan berjarak 1 meter dari orang lain. Dan aku yakin kamu telah mencuci tanganmu sesering mungkin untuk menghindari virus corona. Ya, virus corona masih ada. Tetap pakai maskermu, karena maskermu melindungi aku, kamu, dan kita. Layanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen Pesan ini disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
follow Instagram @layananjakarta. Empati tegas inovasi andal. Pak Wakil Camat, senang sekali nih saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan juga ditemani oleh pemirsa dari Layanan Jakarta On TV. Ini sudah lama nih Pak kita tidak bertemu Pak. Pak, bagaimana nih potret penyelenggaraan pelayanan publik ketika masa pandemi COVID-19 ini dan upaya apa yang dilakukan oleh Kecamatan Matraman untuk mendekatkan akses pelayanan publik kepada warga di lingkungan Kecamatan Matraman? Baik, makasih. Terkait dengan pelayanan publik di Kecamatan Matraman, kita tahu bahwa beberapa pelayanan sudah ada ya dilayani oleh UP Pengelola Modal dan PTSP. Jadi PTSP kalau dulu orang menyebutnya. Kemudian ada beberapa memang yang masih ditandatangani oleh Pak Camat atau yang mewakili, yakni terkait dengan perkawinan, kemudian juga pertanahan. Era sekarang kan era teknologi informasi. Jadi sama juga di sektor publik, pelayanan publik juga sudah menggunakan teknologi informasi. Sebagian besar layanan administrasi ini kita sudah menggunakan jasa teknologi informasi, yakni dengan sistem daring atau online. Banyak perizinan-perizinan ataupun non-perizinan yang sudah bisa diakses melalui layanan, baik itu Cek Evo, kemudian juga layanan Jakarta Go ID, ini sudah bisa kita manfaat. Malah ada juga seperti Alpukat. Saya kebetulan juga warga Jakarta, jadi saya pun menggunakannya selayaknya sebagai warga negara yang lain. Pelayanan dengan teknologi informasi ini tentu sangat memberi keuntungan kepada warga, kepada masyarakat, karena dengan pelayanan ini satu mudah dilakukan di mana saja, kapan saja, bahkan dengan rebahan pun bisa sekarang. Nah, yang lain adalah keuntungannya dengan pelayanan elektronik ini tentu adalah murah, nggak perlu ongkos, nggak perlu tenaga keluar, cukup di rumah saja bisa lakukan akses ke pelayanan publik itu. Kemudian yang lain adalah menurut saya ini dengan pelayanan yang teknologi informasi maka terdokumentasi, arsip secara jelas, apalagi dengan arsip digital seperti itu, sehingga bisa kita telusuri dimanapun, kapanpun, relatif umurnya tak terhingga. Kemudian terkait dengan layanan juga teknologi informasi ini, ketika pandemi seperti ini sangat menolong. Jadi ketika misalnya gedung kami sedang dilakukan lockdown orang nyebutnya, maka pelayanan kita pindahkan ke kelurahan ataupun ke GOR, ini dengan relatif pemindahan barang yang sangat sedikit, namun layanan tetap bisa berjalan. Jadi penggunaan teknologi informasi ini sangat menguntungkan buat masyarakat. Kemudian teman-teman di PTSP ini sedang mempersiapkan mengenai ESOSIS IMB. Ini tentu saja berbasis teknologi informasi. Kami sangat senang, sangat mendukung dan ikut bangga kalau memang ini bisa kita wujudkan, sehingga tata ruang di Kecamatan Matraman tentu akan lebih baik daripada mungkin sebelumnya, sehingga apa yang semestinya sebagai zonasi hunian juga dapat kita lakukan hunian. Zonasi hijau bisa kita lakukannya seperti itu. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi RT RW terkait dengan peruntukan. Saya pikir itu. Jadi kami menyambut baik dengan adanya ESOSIS IMB, sehingga tatanan di Kecamatan Matraman terkait dengan zonasi ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga
Maju kotanya, bahagia warganya. Maju kotanya, bahagia warganya. Wah, saya setuju nih Pak, terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi yang harus terus ditingkatkan di tengah pandemi COVID-19 ini, agar masyarakat dapat terus mengakses pelayanan publik kapanpun dan dimanapun, serta aman dari COVID-19. Tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa di perizinan Pemprov DKI Jakarta memiliki aplikasi Jak Evo melalui jakevo.jakarta.go.id. Lalu juga di kependudukan Pemprov DKI memiliki aplikasi Alpukat Betawi yang bisa dimanfaatkan warga dengan pemanfaatan teknologi informasi. Lalu juga khusus di wilayah Matraman nih Bapak juga memiliki inovasi ISOSIS IMB, yaitu perizinan bangunan gedung yang disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Ini sangat menarik nih Pak, kita akan bahas Pak mengenai ISOSIS IMB ini Pak. Namun sebelum itu saya akan ke Ibu Ernita Sari terlebih dahulu nih Pak. Ibu Ernita. Siap, Mas Aldi. Baik, Ibu sebagai Ketua RW 12 Pisangan Baru, apa nih Bu yang menjadi permasalahan warga dalam mengakses pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi? Bu RW ini kan sebagai wadah aspirasi dan komunikasi dua arah antara masyarakat dan juga pemerintah daerah. Sebenarnya apa sih Bu yang menjadi curhatan-curhatan warga Bu terkait dengan pelayanan publik ini Bu? Cerita banyak Mas Aldi, di Jakarta ini kan kita berbagai macam suku dan bahasa. Ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti sama sekali. Ada yang bisa dan ada juga yang tidak bisa sama sekali. Atau orang yang bilang tuh orang awam ya Mas. Nah, kita masih banyak nih di masa pandemi ini, apalagi khususnya warga yang tidak mengerti sama sekali. Sekali lagi, sistem modern ya Mas, contohnya teknologi sudah canggih. Masih banyak warga yang tidak bisa mengikuti teknologi yang orang-orangnya kita bilang tuh orang tua Mas. Mereka tidak tahu bagaimana caranya menggunakan sistem online. Ya, dengan senang hati saya mengajarkan dan memberitahu mereka meskipun saya juga masih belajar. Dan lucunya lagi ada warga sudah saya infokan dan sudah saya beritahu cara dan menggunakan aplikasi online. Dia malah balik nanya Mas. Tahu nggak yang ditanyanya itu aja. Saya sih menanggapinya dengan sabar dan maklum lah. Yang penting kita menjalankan dengan ikhlas. Toh kita dipilih juga dipercaya oleh mereka. Amin. Itu aja sih Mas Aldi. Baik Bu Ernita, jadi pertanyaan warga tuh itu saja ya Bu ya. Nih biar pertanyaan warga tidak itu saja Bu. Ibu sebaiknya jangan beritahu Bu, tapi beri tempe Bu. Ini artinya memang pemanfaatan teknologi informasi ini tidak sepenuhnya menjadi solusi ya Bu ya terkait dengan akses pelayanan publik kepada warga. Lalu Pak Wakil Camat, Pak Mujiono, bagaimana nih Pak solusi terhadap permasalahan ini Pak? Jadi untuk terkait dengan kendala, ini kan Mas Aldi terkait dengan pelayanan menggunakan jaringan, tentu kadang ada gangguan di stasiun kita, alat kita bagus, ternyata jaringannya yang tidak bagus. Jadi banyak faktor yang sangat berpotensi untuk terjadi gangguan. Oleh karena itu kita juga masih tetap saja ada pelayanan offline-nya tetap kita siapkan. Kalau misalnya dalam kasus pandemik seperti ini, kita juga ada namanya Dropbox yang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun tidak tatap muka. Jadi warga bisa meletakkan sesuai dengan Dropbox yang kita sediakan. Misalnya ada terkait dengan EMB, di sini kaitannya dengan perizinan yang lain, kita ada beberapa Dropbox dan disesuaikan untuk memasukkannya. Jadi, saya pikir itu. Baik Pak Mujiono, Bu Ernita, ternyata banyak nih Bu yang sudah dilakukan oleh Kecamatan Matraman sebagai solusi perizinan di tengah pandemi COVID-19 ini Bu. Tadi Pak Wakil Camat sudah sampaikan nih Bu bahwa warga ini juga bisa memanfaatkan inovasi layanan Dropbox dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan COVID-19 secara disiplin dan ketat. Ini saya penasaran nih dengan Bu RW nih. Sebagai Ketua RW Bu Ernita, bagaimana nih Ibu menyampaikan atau menyebarkan informasi kepada warga? Karena kan memang saat ini arisan dan juga
pengajian tuh sudah tidak ada ya Bu ya. Nih, gimana nih cara Ibu nih kiat-kiatnya nih Bu agar masyarakat dapat tersampaikan informasi untuk terus mengoptimalkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Bu? Terima kasih Mas Aldi. Kalau di lingkungan saya sih yang pertama saya buat grup WA khusus RT-RT. Saya suruh lagi tuh RT-RT membuat grup WA untuk warganya supaya informasi ya apapun yang masalah pandemi ini tetap tersampaikan ke seluruh warga. Tapi tetap aja Mas, untuk warga yang tidak mengerti dan tidak paham, rumah saya diketok-ketok warga. Saya balik lagi ketok-ketok, ngapain nih? Ternyata dia menanyakan masalah vaksin Bu RW, vaksinnya gimana nih? Tanggal berapa dan sampai kapan divaksinnya? Semakin menarik pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan para narasumber. Pak Sukmono, tadi kita sudah sama-sama mendengar nih Pak, keterangan dari Pak Wakil Camat, Pak Mujiono, dan juga Ibu Engtasari selaku Ketua RW 12 Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman. Ya, ini terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di masa pandemi COVID-19 ini. Ini menarik nih Pak, kita akan bicara lebih mengerucut lagi nih Pak, yaitu terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya perizinan bangunan gedung di wilayah Kecamatan Matraman. Tadi juga sudah sempat disinggung nih Pak oleh Pak Wakil Camat, yaitu terkait dengan inovasi layanan ISOSIS IMB Kecamatan Matraman. Kita akan bahas nih Pak. Namun sebelum itu saya ingin berbicara mengenai perbedaan antara perizinan bangunan gedung untuk relaksasi rumah tinggal dan juga perizinan bangunan gedung untuk rumah tinggal secara reguler. Apa nih Pak perbedaannya dan bagaimana persyaratan yang diperlukan untuk dua jenis perizinan tersebut Pak? Baik, Mas Aldi. Jadi sebagaimana surat keputusan Kepala Dinas DPM PTSP kita Provinsi DKI Jakarta nomor 174 tahun 2020 tentang IMB rumah tinggal existing relaksasi, bahwa untuk mendorong kemudahan dalam investasi, pemberdayaan dan perlindungan ekonomi warga masyarakat, serta menindaklanjuti program percepatan dan relaksasi pelayanan perizinan dan non-perizinan dalam rangka mendorong aktivitas perekonomian pada masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini, perlu dilakukan inovasi dan terobosan dalam pelayanan perizinan. Sesuai dengan peraturan daerah kita nomor 12 tahun 2013 tentang pelayanan terpadu satu pintu, khususnya pasal 7, di mana penyelenggaraan PTSP wajib penyederhanaan pelayanan perizinan dan non-perizinan. Telah dikembangkan inovasi melalui aplikasi JekEpo kita yang menggunakan pendekatan baru di mana pemohon akan difasilitasi, didampingi, dan diberikan bantuan oleh petugas DPM PTSP Provinsi sejak tahap pra-permohonan. Untuk perbedaan IMB relaksasi dan reguler, untuk relaksasi ini kondisi tanah tidak kosong, ada bangunan existing yang dibangun lebih dari 5 tahun yang lalu ya. Terus kemudian rumah ibadah dan sarana sosial lingkungan yang sudah terbangun, luas tanah atau bangunan paling banyak 200 meter persegi, NJOP-nya maksimal 1 miliar, dan jumlah lantai maksimal 3 lantai. Terus kemudian untuk reguler, IMB reguler itu untuk membangun baru. Terus kemudian renovasi berat, perubahan fungsi bangunan, non-industri ya, atau menetapkan yang lahan minimal 100 meter persegi. Jumlah lantai paling tinggi 3 lantai. Untuk cagar budaya, klaster, townhouse, non-hunian maksimal 1000 meter persegi, dan bangunan dengan luas maksimal 1.300 meter persegi atau 2 lantai. Baik Pak Sukmono, ini saya tertarik nih Pak, seperti yang tadi sudah disinggung terus nih Pak terkait dengan inovasi layanan ISOSIS IMB. Nah ini inovasi layanan seperti apa Pak Sukmono? Baik Mas Aldi, kita di Kecamatan Matraman ada terobosan inovasi dalam meningkatkan
edukasi dan sosialisasi izin mendirikan bangunan kepada masyarakat. Aplikasi berbasis web ini dikemas secara menarik dan user friendly dalam rangka memudahkan penggunaan pemanfaatan layanan yang ada. Kita bisa masuk ke web browsernya ptsp.jakarta.go.id/sosisimb. Di situ ada fitur-fitur e-book dan bincang podcast, konsultasi online, nanti bisa tanya dan komunikasi dengan Ajib. Terus VIP button, kalkulasi retribusi di situ juga ada. Terus kemudian klik donasi yang berisi tentang tutorial edukasi, cara membaca donasi agar masyarakat paham terkait peruntukannya, GSB, garis padan bangunan, GSJ, garis padan jalan, dan luas efektif yang bisa dibangun. Demikian. Baik Pak Sukmono, terima kasih Pak. Penjelasan terkait dengan inovasi layanan iSosis IMB Kecamatan Matraman ini sudah cukup komprehensif Pak. Selanjutnya saya akan ke Ibu Ernita Sari, Ketua RW 12 Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman. Bu Ernita, ternyata sudah ada nih Bu, terobosan inovasi layanan untuk melakukan edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan perizinan bangunan gedung. Jadi warga tidak perlu ketok-ketok Ibu lagi nih Bu. Langsung saja nih ketok-ketoknya kepada UPPMPTSP Kecamatan Matraman. Bu Ernita, saya tertarik nih dengan cara Ibu melakukan sosialisasi atau menyampaikan pesan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan ini kepada warga sekitar Bu. Bagaimana yang Ibu lakukan? Setiap bulan sih Mas Aldi kita selalu mengadakan rutin ya Mas Aldi, ada pertemuan antara RT-RT, Jumantik, Posyandu, dan kader-kader lainnya. Tapi selama pandemi ini kita melalui WA aja Mas Aldi untuk menerangkan kalau pengurusan INB ini kita melalui dengan berkas-berkas melalui KK, KTP, dan yang lain-lain. Itu aja sih Mas Aldi untuk menjelaskan ke warga saya dengan melalui RT dan Dawis semuanya. Baik Bu Ernita, ternyata kalau kita mau urus perizinan nih selain kita bawa diri sendiri, kita juga harus bawa kakak kita ya Bu Ernita ya. Nah itu dia Mas Aldi, saya juga suruh tuh warga jangan lupa bawa kakak, dia malah bawa adeknya. Nah jadi saya salah kira deh, maksudnya fotokopi kartu keluarga. Tadi saya juga salah tafsir nih Bu, saya pikir tadi kakak saya Bu yang saya bawa ke Ibu nih. Ternyata yang dimaksud adalah fotokopi kartu keluarga ya Bu. Baik Bu Ernita Sari, pasti Ibu penasaran nih dengan alur proses dan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pemrosesan perizinan bangunan gedung relaksasi rumah tinggal. Kita langsung tanya saja nih kepada Pak Sukmono. Silakan Pak Sukmono. Ya, untuk alur proses ada permohonan, terus kemudian penerbitan SK-IMB. Untuk permohonan, pemohon nanti mengajukan permohonan melalui pesan Ajib yang ada di website pelayanan Jakarta Go ID. Nanti klik aja di pesan Ajib. Terus kemudian verifikasi administrasi oleh Ajib. Ajib kemudian survei lapangan bersama juru ukur. Ajib input data melalui survei 123. Kemudian berdasarkan informasi Ajib nanti dilakukan pengambilan keputusan relaksasi atau reguler oleh para kanit. Selanjutnya Ajib input ke aplikasi JKEPO. Dalam proses permohonan nanti ada verifikasi administrasi, terus kemudian persetujuan teknis. Dalam penerbitan SK-IMB nanti di situ kita lakukan penilaian informasi perencanaan kota atau IPR, terus kemudian perhitungan nota persetujuan retribusi atau NPR. Untuk Ajib nanti menginformasikan penilaian IPR dan NPR-nya untuk meminta persetujuan pemohon. Apabila bangunan lebih dari 100 meter, bila sudah disetujui, lanjut proses SKRD-nya dibayar atau bayar SKRD ke Bank DKI, lanjut dengan pencetakan IMB-nya. Untuk tahap permohonan, proses IMB sampai nanti jadi, ya dibutuhkan waktu maksimal 14 hari kerja. Selama berkas tersebut lengkap dan tidak ada kekurangan baik secara administrasi maupun teknis. Demikian. Baik Pak Sukmono, artinya ketika permohonan ini dinyatakan lengkap dan benar, maka dalam waktu 14 hari perizinan bangunan gedung ini akan segera diterbitkan. Begitu ya Pak Sukmono ya? Ya Mas. Wah ternyata cukup singkat juga nih Bu Ernita untuk perizinan bangunan gedung relaksasi rumah tinggal ini Bu Ernita.
Dan Pak Sukmono, tentunya Bu Ernita dan juga pemirsa di layanan Jakarta On TV ini penasaran nih Pak, apa saja persyaratan yang dibutuhkan dan berapa biaya retribusi yang diperlukan dalam perizinan bangunan gedung relaksasi rumah tinggal tersebut, Pak Sukmono? Baik Mas Aldi, untuk persyaratan mengurus IMB relaksasi yaitu permohonan IMB relaksasi di atas kertas bermetre ya biasa itu kan. Terus kemudian nanti ada diminta KTP, NPWP, atau jika nanti badan usaha ada akte pendirian dan akte perubahannya, terus SK pengesahan pendirian dan perubahan. Selanjutnya nanti juga ada NPWP badan usaha. Jika nama yang tertera di dalam sertifikat lebih dari satu, dibuat surat kuasa permohonan IMB yang ditandatangani bersama. Terus kemudian scan asli bukti kepemilikan tanahnya, pernyataan keabsahan kepemilikan bangunan diketahui oleh tetangga dan diketahui oleh RT RW. Selanjutnya bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB tahun terakhir. Foto lokasi nanti diambil sudut kiri, sudut kanan, depan, terus kemudian foto validasi oleh petugas Ajib. Untuk IMB relaksasi ini gambar perencanaan arsiteknya nanti dibantu oleh arsitek gratis. Untuk persyaratan IMB reguler nanti secara umum persyaratannya sama dengan relaksasi, namun gambar perencanaan arsiteknya atau GPE-nya dibuat oleh arsitek mandiri, disiapkan oleh pemohonnya. Terus kemudian GPA disetujui oleh arsitek ber-IPTB untuk non rumah tinggal atau rumah tinggal dengan basement atau lift, ada liftnya, luas lantai di atas 200 meter dan atau di atas 2 lantai lah ya. Atau bentang antara kolom itu lebih dari 6 meter. Untuk biaya ya, biaya relaksasi rumah tinggal ini apabila luas tanah dan luas bangunan kurang dari 100 meter, retribusinya gratis. Tapi apabila luas tanahnya dan luas bangunan 100 meter persegi sampai dengan 200 meter persegi, maka retribusinya nanti ada dikenakan minimal Rp500.000. Itu dibayarkan semua di Bank DKI. Baik Pak Sukmono, selanjutnya saya akan ke Wakil Camat Matraman, Bapak Mujiono. Pak Mujiono, ini menarik sekali nih Pak, percakapan terkait dengan perizinan bangunan gedung relaksasi rumah tinggal yang ternyata ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan UPPM PTSP Kecamatan Matraman telah memberikan pelayanan yang sangat optimal Pak dan prima begitu kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Matraman. Lalu dari segi kecamatan nih, dari segi tugas pokok dan fungsi camat Pak Mujiono, apa yang dilakukan oleh Kecamatan Matraman terkait dengan perizinan bangunan gedung ini Pak? Ya, jadi Mas Aldi, Pak Camat memang tidak memiliki katakan keterlibatan dalam pembuatan IMB, namun demikian fungsi-fungsi bahwa kita adalah pembina di wilayah, kemudian juga terkait dengan pemantauan ataupun monitoring, ini sangat diperlukan peran camat. Misalnya ada bangunan yang tidak sesuai dengan perizinan, biasanya kan ada teman-teman tuh dari LSM ataupun dari pengawas eksternal ataupun internal itu melakukan temuan yang tidak sesuai, maka tentu Pak Camat juga bisa melakukan teguran ataupun koordinasi supaya bangunan-bangunan tersebut diatur sesuai dengan kaidah yang ada. Menarik sekali Pak Mujiono. Ini saya akan bertanya lebih banyak lagi nih kepada Bapak Mujiono, Bapak Sukmono dan juga Ibu Ernita Sari. Tapi kita harus rehat terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Karena produser saya dari tadi sudah kasih kode-kode terus nih. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan para narasumber. Pak Wakil Camat, kita lanjut lagi nih Pak. Bagaimana nih Bapak melihat penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan di wilayah Kecamatan Matraman, apakah sudah sesuai dengan harapan warga di wilayah Kecamatan Matraman Pak?
Baik, untuk kepuasan ini kan mesti ada indikator. Jadi indikatornya adalah ada namanya kuesioner. Nah kebetulan pelayanan di Kecamatan Matraman ini pada semester 1 2021 ini alhamdulillah masuk nomor 9 se-DKI Jakarta. Dan nomor 1 berarti di Jakarta Timur. Nah ini apakah ini pelayanan kami sudah sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak? Salah satu indikatornya adalah SKM itu. Jadi kami cukup bangga dengan perayaan nilai seperti itu, berarti relatif lah layanan kita itu sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Selamat Pak Mujiono beserta jajaran. Ini memang penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Matraman ini sangat luar biasa Pak. Banyak sekali nih Pak yang DM Layanan Jakarta memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang Bapak berikan beserta jajaran. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan pendekatan layanan kepada warga ibu kota. Salah satunya dengan menghadirkan inovasi layanan antar jemput izin bermotor atau AJIB, di mana petugas AJIB dapat melakukan asistensi atau pendampingan pengurusan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan izin diterbitkan atau end-to-end proses. Inovasi layanan AJIB adalah gratis. Bu Ernita, bagaimana nih Ibu melihat inovasi layanan AJIB yang dihadirkan oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut, Bu? Baik Mas Aldi, khususnya di kelurahan saya sangat membantu dan lagi saat pandemi pemohon tidak boleh ke kelurahan berkumpul dan kerumunan. Cukup buka aplikasi pesan AJIB. Setelah mengajukan permohonan, di telepon atau WA berkas sudah komplit, bisa langsung diambil ke rumah berkasnya. Tidak perlu kita antri dan berkerumungan kelurahan atau kecamatan. Baru-baru ini saya diinfokan AJIB kalau ada link SOSIS. Kalau saya lihat cukup membantu terkait IMB. Pemohon bisa bertanya langsung dengan petugas atau AJIB tanpa harus ke kelurahan atau kecamatan. Untuk biaya bisa langsung dilihat. Baik Bu Ernita, artinya inovasi layanan AJIB ini sudah cukup dirasakan manfaatnya, begitu ya Bu, oleh warga di Kelurahan Ibu, khususnya di RW 12 Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman. Selanjutnya saya ingin ke Pak Sukmono nih. Pak Sukmono, bagaimana nih Pak tata kerja yang dilakukan oleh AJIB di wilayah Kecamatan Matraman ini Pak? Ya Mas Aldi, jadi petugas AJIB atau petugas antar jemput izin bermotor ini memang dirancang sebagai petugas yang memudahkan dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Ada di tiap kelurahan. Jadi kalau kita ada 6 kelurahan ya semua ada itu, ada 6 AJIB. Petugas AJIB akan datang nanti ke rumah atau ke kantor untuk membantu memproses perizinan dan non-perizinan di wilayah DKI Jakarta, mulai dari permohonan, pengajuan perizinan, non-perizinan secara daring, sampai dengan izin nanti diterbitkan. Jadi nanti akses saja di pelayanan Jakarta go.go.id, nanti di situ ada pesan AJIB, klik aja di situ. Ya, itu mudah sekali. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sukmono. Bapak Ibu, nampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih. Sebelum kita mengakhiri, pesan atau semangat apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada warga ibu kota dan juga pemirsa dari Layanan Jakarta On TV agar terus bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di Jakarta. Saya akan mulai terlebih dahulu kepada Wakil Camat Matraman, Bapak Mujiono. Silakan Pak Mujiono. Baik, pesan saya baik sebagai Wakil Camat maupun warga Jakarta bahwa layanan di DKI Jakarta ini sudah sangat bagus dengan dikombinasi antara layanan online maupun offline. Dengan online ini tentu bisa memberikan pelayanan di mana saja, kapan saja, dengan biaya yang sangat murah, kemudian tentu saja terukur dan terdokumentasi. Mari sama-sama kita pergunakan dengan sebaik-baiknya pelayanan yang sudah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta
supaya bisa maju kotanya, bahagia warganya. Baik, terima kasih Pak Mujiono. Selanjutnya saya akan Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kecamatan Matraman, Bapak Sukmono. Apa nih Pak pesan dan semangat yang ingin disampaikan kepada warga ibu kota dan juga pemirsa dari layanan Jakarta On TV agar terus bersama mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di Jakarta? Silakan Pak Sukmono. Baik, terima kasih. Jadi Mas Aldi, kita berharap nanti dengan adanya SOSIS IMB ini nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga nanti masyarakat bisa langsung mengetahui bagaimana prosesnya. Nanti kalau ada kesulitan bisa nanya Ajib di dalam aplikasi tersebut. Nanti mudah-mudahan dengan adanya inovasi ini bisa lebih memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. Demikian. Siap Pak Sukmono. Ayo warga Matraman, kita segera manfaatkan inovasi layanan iSosis IMB Kecamatan Matraman. Setuju ya pemirsa? Terakhir nih, yang kita tunggu-tunggu nih yaitu pesan dan semangat dari Ibu Ernita Sari, Ketua RW 12 Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman. Silakan Ibu Ernita. Untuk warga DKI Jakarta, khususnya Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, jangan lupa prokes kita 5M dan juga jaga kesehatan selalu. Untuk warga DKI, khususnya Kelurahan Pisangan Baru, untuk membuat surat izin yuk sendiri. Karena itu, Urus izin sendiri itu Mudah. Siap. Terima kasih Bapak Sukmono selaku Kepala UP PMPTSP Kecamatan Matraman dan Bapak Mujiono Wakil Camat Matraman serta Ibu Ernita Sari selaku Ketua RW 12 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman. Terima kasih Bapak Ibu atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Salam sehat dan semangat selalu ya. Siap, Ya. Mas Aldi. Sejatinya semua pihak memiliki peranan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di Jakarta. Dengan mengurus perizinan dan non-perizinan secara mandiri, maka itu berarti bahwa kita telah berkontribusi aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di Jakarta. Seraya benar-benar membuktikan bahwa di Jakarta urus izin sendiri itu mudah. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta. Maybe if you can see what I feel through my bone, every corner in me, there's your presence that grows. Maybe I need to read more, be saying how I feel, but I didn't mean it before. I want you to the bone. I want you to take me home. I'm falling. Love me long. I'm rolling, losing control, body and soul. Meant to for sure. I'm already yours. Walk you down. I'm falling. Hold you tight. You calling. I'll take control, your body and soul. Meant to watch you, I'm already yours. Perlu mengurus izin? Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah.